Ya, 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 ya. Dah teman-teman. Wadidaw. Halo. Teman-teman semua. Halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Irma. Saya Patricia di podcast Tanpa Podium. Nah, senang sekali kita kembali lagi ya menyapa Terang teman-teman pada malam hari ini. Mm-mm. Karena pada hari ini hari apa tuh malam hari? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada malam hari, siang, sore, malam, petang, subuh. Kita kapanpun kalian mendengarkan dan menyaksikan lah ya, teman-teman. Kak Irma happy soalnya happy. Nah, makanya sampai ini ya. Mm-mm. Deg-degan. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang menemani kita untuk ngobrol. Pada saat ini kita langsung perkenalkan saja siapa mereka yang menemani kita. Ada Roro di sini. Halo Roro. Hai, malam. Dari mana itu Roro? Dari mana itu? Roro di bawah tanah bersama dengan pasangannya. Aduh. Di mana posisi? Halo Arita. Hai, Pendeta Junita. Saya dari Sorek, Lintas Timur Riau. Wadah. Hamparan kelapa sawit. Loh, kelapa sawit ada laut gitu ya? Karena new normal. Oh, oke. Luar biasa. Berusaha berdamai seolah-olah laut. Terakhir ada Peggy. Biasanya kita manggilnya Egi sih. Hai Kak, aku manggilnya Cafe. Hai Cafe. Hai. Karena penuh dengan makanan-makanan ya. Ya, teman-teman, untuk teman-teman ketahui bersama bahwa mereka adalah teman-teman kami seperjuangan, sepergumulan di Korps Pendeta 2012. Jadi satu sukacita sendiri ya kita kumpul ya di room ini. Apalagi kita sudah merayakan Sewindu. Kita punya yang dulu. Sewindu. pendeta sebagai pendeta ya, sebagai Ya. pendeta. Ya. Kalau masa kerjanya 10 tahun bersama ya. 10 tahun bersama. masa kerja, aduh masa persahabatannya 10 tahun, lama juga ya kita ya. Iya. 10 Tapi tahun kan ya. ada yang sudah kenalan sebelum 10 tahun. Oh, Karis kan? Iya. Iya kan? Nah, itu cerita panjang itu ya. Ya, Sisa ya, sisa-sisa pembuangan. betul, pembuangan 2007. Oh iya. Iya 2007 ya. Iya. Kami satu, aku Egi dengan Kaita satu alma mater 2007 kan. Aduh, Kak Dia. Ngeri. Yang tahu ada apa di 2007 ya nanti aja lah. Iya. Oh, berarti 13 tahun sudah kenalan ya, luar biasa. Iya. loh. Nah, tentu saja kehadiran mereka teman-teman bukan tanpa maksud ya. Karena kami sudah mendatangkan mereka dari jauh nih ya, dari Riau, dari Kepulauan Riau, ini luar biasa banget. Dan kita mau ngomongin sesuatu yang serius. Ya. Serius ya. Kita mau ngomong. Itu nanti langsung ya udah matiin aja deh Spotify-nya, nggak jadi dengar. Nggak seriusnya kami, bercandanya mereka kok. Oke, pertama pasti pertanyaannya yang nggak jauh lah dari profesi kita ya sebagai pendeta gitu ya. Cerita dong teman-teman, apa yang teman-teman alami dalam pelayanan yang mungkin ada hal-hal yang unik ya ketika pelayanan itu dilakukan sebelum pandemi COVID-19 ataupun ketika saat ini kita masih harus melakukan pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kira-kira bisa cerita sedikit nggak beserta hal-hal unik apa yang terjadi dalam masa-masa perubahan itu? Kita tanya dulu dari yang berada di tengah laut. Ya. Pendeta Junita dari Laut Selatan. Ini sebenarnya memaksakan situasi, berdamai dengan pandemi COVID-19 karena pandangan kita selama ini kan kebun sawit terus, rindu untuk berjumpa pantai, akhirnya inilah suasananya.
Oke, menjawab pertanyaan yang disodorkan tadi, sodorkan kayak makanan ya. Kalau suka duka di masa pandemi berkaitan dengan pelayanan, memang menarik ya kan, menarik karena selama ini mau nggak mau kita harus melek teknologi gitu kan, harus dari rumah, semua tuh harus dari rumah. Baru kemudian ada banyak hal yang menantang juga, tetapi pada akhirnya bukan berarti pelayanan terhambat. Di tengah-tengah situasi begini juga yang dibutuhkan dari kita ya kreativitas, dan ada hal unik juga yang dirasakan di masa pandemi ini. Yang penting pelayanan tetap jalan, itu yang utama, karena kan kita tidak bisa melepaskan tugas utama kita, panggilan pengutusan selaku pelayan firman dan sakramen. Tetapi juga yang menariknya akhirnya selain bersahabat dengan pandemi COVID-19, tetapi juga kualitas bersama dengan keluarga itu juga akhirnya mau tidak mau terbangun kembali. Selama ini kita berapa hari sibuk di luar, keluarga mungkin hanya sebagian waktu. Tetapi di masa pandemi ini mau tidak mau full. Tetapi ada juga yang unik, bukan hanya berdamai dengan COVID-19, tetapi juga bersama keluarga. Saya berdamai dengan kompor. Itu kita simpan dulu yang kompor ya. Itu kita simpan dulu yang kompor ya. Itu kita simpan dulu yang kompor. Tapi nanti lah ya. Iya. Tahan dulu di situ ya. Kalau kayak gini bagaimana ini? Ini apinya. Oh, ada apinya. Ada apinya. Kelihatan dari mukanya Kak Ita ya. Kalau Egi bagaimana Gi? Ya, jadi pengalaman sebelum dan sesudah pandemi ya jelas berbeda. Sama kayak Kak Ita, yang biasanya kita luring jadi daring gitu kan. Yang biasanya kita cuma WhatsAppan, akhirnya rekam video gitu. Karena di sini juga nggak bisa ibadah online, sinyal terbatas. Kalau aku sih karena pakai VPN ya, jadi bisa lancar nih. Luar biasa. Benar. Tapi kalau pakai sinyal biasa yang nggak bisa, nggak kuat gitu. Ya, yang unik dari pelayanan selama pandemi, pelayanan daring itu ya karena yang ngerekam juga suami, yang ngatur-ngatur lighting suami. Jadi kadang perdebatan itu muncul di situ. Ya ada perdebatan. Ini enggak, ini yang bagus begini, ini yang bagus. Jadi harus berapa kali retake. Makanya kalau rekaman khotbah capek ya. Iya, rekaman khotbah. Kalau mau itu kan, wah ini kayaknya lightingnya nggak bagus. Padahal menurutku itu udah bagus. Dan aku keringat basah gitu ya. Aku udah dengan baniang, dengan stola gitu. Makanya harus dikondisikan. Kalau rekaman video itu ya jadinya kadang ya cuma pakai short gitu. Karena panas luar biasa. Riau ini panas, tanya Kak Ita. Iya. Karena itu lighting itu bikin aku bilang lighting ini bikin panas loh sebenarnya. Enggak panas. Baju kamu yang panas. Aku bilang, waduh. Baru dia bilang selalu waktu. Ini nggak bisa nih kalau cuma kirim via WhatsApp. Kalau dia 10 menit, 11 menit lama nih ngerindernya apa dan lain sebagainya gitu kan. Dia selalu ngomong gitu. Bisa nggak kamu 5 menit doang khotbahnya? Bisa nggak kamu jangan sampai 7 menit? Bisa nggak kamu retake lagi gitu. Jadi ya kadang hal itu gitu ya. Kan kalau yang lain kan taunya udah sampai di mereka. Kalau kita kan proses di balik layarnya ini gitu. Dan semua dikerjain mandiri. Iya, dikerjain berdua. Iya, luar biasa ya. Itu nanti kita kupas lagi yang itu bagian itu. Sekarang kita ke Roro. Bagaimana kalau Roro dengan pelayanan yang ada di jemaat sekarang? Oke. Coba Kak Roro biar agak kelihatan gitu mukanya yang cantik jelita. Gimana? Ya. Oke. Beliau adalah gadis sampul Arkus era
Era kapan itu ya? 2012. Karena The record loh, nggak boleh loh. Malu. Gak apa-apa, untuk orang GPIB itu semua udah tahu itu. karena Arkus dia terkenal. 8 tahun dia berjibaku di Kalbar. Iya. Tapi dia senang tuh, 8 tahun di Kalbar dia senang tuh. Iya. Iya dong. Iya. Bagaimana masuk Kalbar 1 orang, keluar dari Kalbar 4. Ngeri. Menjalankan amanat Tuhan ya. Berkembang berkembang biak dan beranak cucu lah, luar biasa. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Iya. Iya, kalau pengalaman ya, tepuk tangan. Terima kasih. Inilah supaya kalian tahu betapa sulitnya ya kita take podcast tanpa podium. Ya, silakan. ya. Ya. Ya, udah. Aduh, maaf oke, ya. ya. Aku langsung geli begitu. Oke. Ya, bagaimana? Kak Roro? Sudah. Udah. Suaranya sih terdengar, gambarnya putus-putus ya, tapi enggak apa-apa ya. Pelayanan. Ya, Halo. lanjut. Udah. Ya, lanjut. Dia halo loh. Halo terus ada. Hilang. Halo. Iya, kita lanjut aja dulu kali ya. Ini muncul lagi. Keluar lagi. Ya. Halo. Nah, ini dia. Udah. Aman. Oke, lanjut. Kandaku kau kutangkap ya. Ya. Siap. Lanjut. Ya, jadi pelayanan di masa pandemi ini menarik karena yang tadi ya, yang biasa kita nggak pernah video streaming gitu kan, sekarang kita jadi melek teknologi gitu. Dan itu juga memacu tenaga admin kami untuk juga cari tahu gimana ya Bu ya caranya. Tapi memang kami terjadwal, jadi hari Selasa itu untuk perekaman ibadah keluarga, hari Kamis untuk perekaman ibadah hari Minggu. Luar biasa. Give applause. Padahal penjelasannya menunjukkan bahwa signal mereka sangat bagus. Tapi kenapa ketika di Zoom ini tidak bagus ya? Itu signal khusus Kepulauan Riau. Padahal dia sudah mendekati Singapura loh. Benar. Jadi kayaknya di antara kita yang paling terjadwal itu Roro ya. Teman-teman, saya sedang berusaha menahan tawa saya sebenarnya. Ya, oke, silakan Roro lanjutkan. Aku udah hang nih, aku udah blank nih. Jadi dengan bantuan tenaga admin yang bertanya apa yang mau dibikin. Lalu Selasa rekam untuk Rabu. Kamis untuk Minggu. Hari Kamis untuk hari Minggu. Ya. Tapi sekarang akhirnya permasalahannya jadi pelayan firmannya gitu. Karena ada beberapa majelis yang bilang karena direkam itu, jadi Bu jangan dulu saya dijadwalin karena itu yang nonton itu ada teman-teman dari kampung kami, dari Manado, itu ada yang para pendeta dan lain-lain, akhirnya membuat mereka nggak pede ya Bu pelayan firmannya gitu. Jadi akhirnya jadi ku bikin hari Minggu tetap pendeta yang melayani, tapi untuk ibadah keluarga para majelis gitu. Jadi teman berikutnya juga buat yang dulu nggak pernah bikin renungan-renungan, akhirnya sekarang bikin renungan singkat untuk nguatin para tim medis, untuk para jemaat yang rindu ada di gereja, gitu-gitulah. Ibu pendeta sangat kreatif. Benar, inovatif, produktif, ya. Produktif. Pokoknya tif itulah ya. Yang tif, asal jangan provokatif ya. Bahaya. Persembahan bagaimana persembahan? Sadap. Iya. Menarik itu, aman. Iya. Betul. Aduh.
Ini kan namanya persembahan ya. Iya, itu kan dibilang yang sensitif itu bicara persembahan itu. Betul. Sensitif. Ya, apa teman-teman? Jadi lucu ya, maksudnya. Ya, artinya dari semua yang teman-teman sampaikan itu memang sesuatu yang memang harus kita adaptasi betul ya. Termasuk di dalam pelayanan kita yang biasanya kita bisa jumpa face to face dengan warga jemaat, dengan rekan sepelayanan dan kemudian berubah. Tapi ternyata itu tidak sama sekali mematahkan semangat pelayanan teman-teman. Karena tadi sudah ada sempat bahas tentang kompor lah, ya, mengerjakan juga dengan suami lah gitu ya. Terus ada juga yang datang 1 kemudian keluar 4, itu kan ternyata di balik lika-liku pelayanan yang demikian itu ada begitu banyak peluang-peluang gitu ya. Baik itu dalam relasi dengan keluarga ataupun dalam diri sendiri ya, di dalam kreativitas. Nah mungkin teman-teman bisa jelasin, Kak Ita tadi yang udah sempat bocorin, berkaitan dengan kompor tuh berkaitan dengan apa gitu ya. Coba Kak Ita. Oke, kompor bukan karena pengen kompor meleduk ya. Jadi di masa pandemi ini sebagai yang dibilang tadi sama Roro bahwa ada hari-hari khusus untuk rekam berkaitan dengan ibadah Minggu, ibadah Rabu, dan juga ada pendampingan pastoral virtual juga, menjumpai mereka yang ulang tahun, bersyukur bergumul juga lewat virtual, semua itu lewat media. Tetapi ya itu dia tadi berkaitan dengan kompor, akhirnya termotivasi juga karena memang di satu sisi kita hobi masak itu, tetapi kan mengimbangi juga beberapa waktu yang lalu, jujur aja Kaita bilang bahwa kalau pelayanan Kaita itu cuman masaknya itu hari Senin untuk keluarga, selebihnya itu ya kalau bisa diusahakan, kalau enggak ya, dan juga Bung Felix enggak terlalu ini kan, memang yang dipikirkan Rio. Tapi akhirnya di masa pandemi ini benar-benar kualitas waktu dengan keluarga itu dirawat dan bagaimana mengembangkan kreativitas. Akhirnya apa? Masak kan, muncullah bakmi, muncullah pempek, muncullah nugget, walaupun brudel dan kawan-kawan itu agak sedikit terabaikan. Tapi yang menarik, tahan dulu laparnya. Yang menariknya justru ketika kita bersahabat dengan kompor itu bukan hanya untuk kita gitu kan. Ada orang yang memang pengen belajar, dia pengen Bu Pendeta kok bisa gitu, ajarin dong. Akhirnya pas waktu diajarin besoknya dengar bahwa dia buka usaha sekarang, jual pempek, nugget gitu kan. Terus di masa pandemi ini juga yang bikin Kaita sendiri bangga, Kaita bisa bilang Kaita salah satu pendeta yang bisa kasih makan banyak orang gitu loh, hanya modal bakmi dan PMP itu tadi. Karena apa? Orang akhirnya pertama bisa tahu, oh ya pastor GPIB itu di sini gitu kan. Orang mesan kadang ada lewat inbox, lewat Facebook, tapi ketika datang udah dibawa aja gitu kan, dibawa aja buat makan di rumah. Maksud kita saat orang lain bisa makan aja untuk bertahan hidup di masa pandemi itu, aduh itu bangga banget. Maksudnya bersyukur. Makanya kan itu yang Johannes Calvin bilang, ketika kita diberkati yang harus kita ingat bahwa ada tanggung jawab kita untuk melanjutkan juga untuk orang lain. Ingat pesan Johannes Calvin. Itulah kompor, berdamai dengan kompor. Betul ya, luar biasa ya dengan kompor. Calvinis varian Junita Ulaan. Ya, betul. Dari satu kompor bisa makan berapa banyak orang begitu ya, luar biasa. Kalau Egi tadi kita dengar ya Egi tadi dalam pelayanan ada suami yang membantu teks. Ini kan menarik sekali ya ketika suami mendampingi dalam pelayanan gitu ya. Kira-kira ada sesuatu yang lain nggak yang berkaitan dengan keberadaan partner gitu ya di tengah-tengah pelayanan yang mungkin meninggalkan memberi kesan tersendiri dalam pelayanan ataupun dampaknya kepada warga jemaat. Apalagi kan ini kan suaminya Egi kan bareng ya mendampingi dalam pelayanan bareng. Ya. Bagaimana Egi? Jadi kan kalau di sini itu kan karena mayoritas Batak itu menganggap bahwa bapak itu amang itu raja. Jadi ya untuk pekerjaan di rumah ya itu
pekerjaan perempuan gitu, anak perempuan, boru lah istilahnya. Nah, pas lihat Moses ini bareng aku 3 tahun ini, Moses kan juga bantu aku untuk ngerjain kerjaan-kerjaan rumah gitu, yang nggak bisa ku handle sendiri. Apalagi pas masa pandemi ini kami udah berdua, tinggal berdua. Biasanya ada yang bantu-bantu di pastori. Jadi banyak banget yang kita lakuin berdua. Ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak pernah dilakukan oleh bapak-bapak di sini itu dilakukan sama Moses yang bagi kita biasa-biasa aja sebenarnya. Sebagai keluarga milenial ya. Sebagai keluarga milenial itu ya it's okay gitu. Tapi ternyata bagi mereka pertama-tama itu bertanya-tanya, tapi selanjutnya mereka akhirnya ngerti, oh iya ya ternyata dalam hidup berumah tangga itu nggak hanya sekedar tugasmu cari duit, tugasmu masak dan lain sebagainya gitu, tapi kita bisa berbagi tugas seperti itu. Nah, dan ternyata ada beberapa presbiter yang sharing aku, Bu Pendeta, suamiku itu lihat si Oom kan, kalau Moses dipanggil Oom tuh di sini. Lihat si Oom nyapu, ternyata di rumah dia juga megang sapu gitu, seperti itu. Jadi ada dampak gitu, even itu kecil ya, sangat kecil sih bagi aku gitu, tapi ada pengaruh yang positif gitu. Karena ya namanya mama-mama Batak ini kan pejuang ya. Pejuang dalam keluarga, dan luar biasa sih kalau aku lihat fightnya mereka untuk keluarga seperti itu. Dan nggak hanya itu ya, di masa pandemi ini ya waktuku sama Moses sih lebih banyak. Yang biasanya kita cuma aku sharing pelayanan, ada hal-hal yang aku bisa sharing gitu, tapi juga ada hal-hal yang nggak aku bisa sharing gitu. Jadi masih bisa denger ya semuanya? Masih. Kami lagi terpukau dengan apa yang Kak jelaskan, karena itu bukan hal yang kecil, Kak. Di dunia patriarki yang menempatkan perempuan, tapi dia keluar aura-aura feminisme ini ya, menempatkan perempuan sebagai warga kelas 2, apa yang Kak dan mau lakukan itu luar biasa gitu. Menghidupi kehidupan sehari-hari lalu memperlihatkan itu kepada warga jemaat. Jadi lebih banyak waktu, apalagi sekarang Moses apalagi sekarang kami udah punya banyak waktu, lalu jemaat itu kan selalu menganggap aku itu nggak bisa masak. Yang selalu kelihatan di dapur itu adalah Moses, karena Moses tukang makan. Jadi kadang apa yang aku siapkan itu tidak terasa cukup olehnya. Dia mengelola sendiri di dapur seperti itu. Dan dapur kami kan berhadapan dengan jalan ya, Kak Ita udah pernah ke pastori. Jadi kelihatan kalau jemaat mau ke kantor, mau ada perlu di kantor atau mau main di gereja gitu karena ada wifi, itu pasti ngelihatnya Om Moses pasti di dapur gitu. Entah apa yang dia buat gitu. Jadi ketika kalau misalnya sharing, kasih ke jemaat gitu, kita buat kue, buat apa, sup atau apapun gitu, pasti makasih ya Om, makasih ya Bu, bilang ya sama si Om makasih. Padahal itu aku yang buat. itu keberuntungan buat Moses, tapi kerugian buat Egy ya. Menarik banget ya apa yang diceritakan oleh Egy ini ya. Dia juga bisa masak, dia pinter masak. Cuma kadang-kala aku juga suka gitu. Oke. Kalau Roro bagaimana, Ro? Tadinya diperhadapkan dengan rekan sepelayanan yang malu-malu untuk daring gitu ya. Tapi di satu sisi juga saat ini kondisi keluarga sedang dalam keadaan yang lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi bagaimana berusaha untuk menyiasati pelayanan dengan keluarga itu, karena kalau lengkap kan berarti fokus perhatiannya lebih lagi gitu ya. Bagaimana, Ro? Ya menurutku pandemi ini juga ada bagusnya juga, bukan bagus bagaimana ya, maksudnya ketika sejak kami utus rambut kemarin
Itu ada yang di itu loh, itu ada yang di ini loh waktu itu loh, gara-gara ngomong pandemi itu bagus loh. Yang plusnya di keluarga kami ini ada sesuatu yang karena itu ya. Ada nilai positif sejak yang kami bisa disambut ada kemarin sesuatu di ya, bulan Agustus. betul. Suamiku kan seorang guru ya di Kalbar, jadi dia harus cikgu. Jadi kami memang sudah harus LDR begitu. Jadi anak-anak itu ikut aku semua. Nah, tapi sejak kemarin ada halo, bisa dengar ya? Sejak PST kemarin sampai kurang lebih bulan Juni ini, kami dengar. suamiku masih tetap di sini gitu. Trauma. Dan itu omongan dia yang pernah dia ucapkan artinya begini. Wah, biasanya kalau aku datang mah ketemu kamu cuman malam, pagi kamu juga langsung udah pergi gitu. Karena targetku dalam 1 tahun ini tadinya gitu ya, ternyata karena pandemi ini akhirnya meleset. 1 tahun ini aku udah menyelesaikan untuk perkunjungan datang ke rumah-rumah dari sektor 1 ke sampai sektor 4 gitu, untuk mengenal secara pribadi jemaat, dan mereka pun juga mengenal aku lebih pribadi gitu. Ternyata meleset. Nah akhirnya, aku juga mirip sama Kak Ita dan Kak Egi, berdamai dengan kompor. Dan kerjaanku sekarang kalau malam begitu, iya dong, mau lihat? Oh bisa masak makanan ya? Yang udah ku bikin, ada portfolionya loh. Enggak, makasih. Jadi itu kan benar-benar sejarah gitu ya, karena aku memang benar-benar kalau dapur itu aduh nggak ada waktu istilahnya gitu, tapi sekarang akhirnya bisa masak kue, makanan yang artinya untuk keluarga lah gitu, lebih intens. Dan untuk jemaat-jemaat juga yang datang, jadi yang selama ini aku cuma dapat, nah sekarang aku udah juga memberi gitu, karena udah bisa masak gitu. Datang aja. Mantap. Jadi luar biasa banget ya teman-teman ini. Produktif. Kelihatan banget ya teman-teman, saya pribadi bangga banget punya rekan-rekan pelayanan seperti mereka ya. Tapi dari semua yang teman-teman sampaikan tadi, pertanyaannya adalah, enak nggak jadi perempuan pendeta? Enak nggak jadi perempuan pendeta yang sudah berkeluarga, mungkin tepatnya begitu. Karena aku tuh jadi mikir betapa mau berkeluarga atau enggak ya? Karena di sini belum ada keluarga ya, belum ada yang berkeluarga. Nah, karena semuanya kan sudah berkeluarga nih ya. Terus aku ngebayangin pendamping pendeta tuh punya jadi sebenarnya yang paling penting bukan kemampuan dia mencari uang, tapi kemampuan dia beradaptasi dengan situasi pendeta perempuan gitu. Jadi enak nggak sih sebenarnya, atau ada tips-tips mungkin supaya ada laki-laki di luar sana yang mungkin mendengarkan dan ragu-ragu untuk menjadi suami pendeta bisa langsung dipastoralin ya. Ya. Coba ya, Kaita. Kalau mau dibilang enak, ya jujur enak ya untuk Kaita. Enak, jujur untuk Kaita. Tetapi ada situasi di mana ya maaf kita shock budaya juga berkaitan dengan apa yang dibilang Egi tadi. Bagi orang suku Batak yang mereka kenal itu amang pendeta, bukan inang pendeta. Sehingga itu yang kemudian membawa Kaita untuk ketika ada di sini di Riau ini, kita harus punya konsep bahwa jangan orang mengkerdilkan kita karena kita perempuan, walaupun memang secara fisik saya kecil gitu kan. Tetapi ya itu ada peluang bagi kita untuk memunculkan, mari kita pendeta, kita sebagai perempuan ada kok sesuatu yang bisa kita potensi di dalam diri kita perempuan, sehingga pada akhirnya ketemu dengan situasi bahwa Kaita KM, kalau kita GPIB kan bilangnya KMJ ya, KMJ perempuan pertama di sini.
Sehingga ya di satu sisi Kaita juga nggak mau kalah bukan karena persaingan apa ya, nggak mau kalah menunjukkan bahwa ada loh potensi di dalam diri pendeta perempuan, dan pendeta perempuan juga itu bisa sejajar dengan laki-laki, bahkan Kaita harus berani loh menggali untuk situasi di sini bahwa yaitu dia perempuan itu kekuatannya itu di rahim gitu. Memang ketika kita, siapa bilang perempuan nggak bisa betulin genteng, nggak bisa maku di tembok, bisa gitu. Cuman karena budaya. Aku pasang triplek di pos Pelkes. Nah kan, betulin listrik bisa gitu kan. Tapi ya itu karena budaya yang membentuk bahwa perempuan itu ya memang tidak menutup kemungkinan di semua daerah rata-rata punya pandangan seperti itu. Tetapi ya itu dia, Kaita merasa bahwa Kaita juga punya ini kok sesuatu yang bisa dimunculkan, bahkan bukan sombong apa ya gitu kan, tapi orang akhirnya mengakui ternyata GPIB sekarang disorek secara khusus ya, nggak usah dulu di Riau, disorek secara khusus, ternyata berbeda gitu. Akhirnya bahkan 2 hari yang lalu sampai gereja-gereja tetangga bilang ternyata enak juga kok kalau kita punya berikut lagi pendeta perempuan. Puji Tuhan. Nah, iya kan, maksudnya luar biasa di satu sisi ya kita sudah berdamai. Mereka ya membuka, padahal ya itu dia kembali ke konteks budaya tadi. Tapi itu kalau mau dibilang enak, kalau Kaita enak. Oke, Kaita, thank you. Sekarang Egi, gimana Gi? Enak nggak jadi perempuan pendeta dan juga dalam kondisi keluarga yang sedang dijalani seperti sekarang? Enak. Ya kayak Kaita tadi udah ngebahas konteks jemaat ya kurang lebih lah di Riau. Tapi mungkin kalau Kaita lebih lebih frontal. Cuma kalau aku enggak. Maksudnya yang orang-orang yang dia hadapi itu sangat ini straight gitu. Tapi kalau aku sih enggak. Garis keras ya? Iya, garis keras. Tapi kalau aku sangat menikmati kebersamaan, kerjasama dengan rekan-rekan Diaken Penatua, dan mereka sangat pengertian, luar biasa deh di sini untuk Diaken Penatua, apalagi PHMJ ya, rekan-rekan PHMJ. Itu nggak pernah direndahin gitu karena perempuan? Enggak, kalau dari rekan-rekan sekerja enggak, tetapi adalah dari beberapa jemaat yang sudah sepuh gitu ya, sebagai perempuan pendeta ya pasti ada anggapan yang begitu. Termasuk biasa mungkin ya. Termasuk ketika suami mendampingi. Nah justru ini pengalaman yang menarik. Jadi pertama-tama kan waktu Moses ikut aku itu Moses selalu nganter aku kunjungan. Nah, kan mereka nggak enak kalau Moses nunggu di luar. Jadi untuk pertama-tama pas itu Moses disuruh masuk, ayo Pak, ayo dipaksa-paksa gitu kan, ayo Pak masuk gitu. Nah, pada akhirnya yang diajak ngobrol itu Moses, bukan aku. Jadi aku juga nggak bisa untuk sharing tentang keluarga itu, apa yang mau didoakan, gitu. Karena mereka akhirnya ngobrolnya sama Moses gitu. Jadi ibaratnya kami bertamu sebagai keluarga pendeta bertamu ke jemaat itu. Tapi pas kami udah tahu flow-nya gitu kan, udah tahu alurnya, akhirnya Moses bilang, udah deh kalau misalnya mau kunjungan, aku nganter, ntar nanti aku jemput lagi gitu. Ya, ditinggal gitu maksudnya ya? Iya, ditinggal gitu. Jadi begitu. Cerdas. Jadi momen-momen itu ada di pertama-tama Moses ikut aku tuh, berhenti kerja ikut aku, ada momen begitu untuk pas kami kunjungan, pas aku kunjungan dengan presbiter, pasti yang diajak ngobrol itu Moses. Bukan, jadi aku juga membuka percakapan untuk kunjungan itu juga nggak bisa kan? Iya. Jadi memang penyesuaiannya luar biasa juga ya? Iya. Itu. Kalau di luar, nggak apa-apa. Oh, ya. Sweet. Kalau di keluarga aku selalu ngomong,
punya prinsip begini. Di jemaat aku ketua majelis jemaat, tetapi ketika aku di rumah aku adalah seorang istri yang harus melayani suamiku gitu. Saling melayani dong. Iya, yang saling melayani gitu. Tapi maksudnya peranku sebagai istri gitu, sebagai istri aku melayani suami gitu. Nah, itu yang aku selalu tanamkan, meskipun kadangkala ada momen-momen tertentu ketika aku kredit gitu ya, pikiranku itu lagi penuh dan apa, aku selalu kadang-kala kebawa tuh kebawa dominannya gitu, tanpa disadari ya, tapi pada akhirnya aduh ya Tuhan ampuni aku seperti itu gitu, bahwa aku ini sebagai seorang istri ada apa ya, ada hal-hal yang menjadi komitmen kita bersama dalam keluarga seperti itu. Ya, nice. Thank you. Sih. Mantap. Roro. Kayak istilahnya. Oh, belum. Ya, sebelum ke Roro boleh ya. Ya, boleh. Katanya ini sambil belajar soalnya. Ya. Istilahnya kita jadi pendeta. kita jadi ketua majelis jemaat itu di konsistori lah. Konsistori itu wilayahnya kita, tapi kalau sudah di pastori ya wilayah bersama ya dengan keluarga dan nggak boleh dicampur aduk gitu urusannya. Iya. Dan memang aku juga namanya sedikit, dan memang situasi itu harus memang dibangun. Betul. Jangan dibiarin main ngevlog gitu, nggak bisa juga, harus dibangun. Misalnya contohnya dalam hal kecil ya. Kalau kita di gereja itu kita melayani, tapi kalau di rumah yang harus bukan yang harus sih. Biasanya dia tetap punya porsi untuk menjadi orang yang membuka saat teduh gitu ya, suami gitu ya. Kalau jadi memang harus, ibaratnya itu memang harus dibangun gitu. Iya, itu harus dibangun. Yang menarik juga satu lagi aku mau share. Apa nih? Kalau di sini kan karena tahu Moses dari Jakarta nih ya. I think he's know gitu ya. Segalanya, orang Jakarta datang ke desa pasti lebih tahu segalanya gitu. Jadi apapun, sampai ada yang datang, Pak, saya mau buka usaha, kira-kira bagusnya usaha apa? Waduh. Iya. Jadi ada yang datang, jadi konsultan gitu, Pak. Saya mau beli mobil, kira-kira mobil yang bagus, mesinnya yang bagaimana? Itu apa? Kaget kan? Aduh, kayak mana? Jadi mau nggak mau juga Moses akhirnya belajar gitu, belajar untuk ternyata pendeta itu nggak hanya tahu khotbah gitu, nggak hanya tahu firman Tuhan, tapi konteks jemaat, apa yang digumuli oleh jemaat itu juga pendeta, bahkan keluarga pendeta juga harus bisa belajar tentang itu gitu. Jadi itu luar biasa sih. Seru memang. Kalau Roro bagaimana, Roro? Sekarang Roro nih. Oke. Pulau Bintang. Uban, Bu. Pulau Bintang yang punya bintang. Oke. Oh, Pulau Bintang ya, Pulau Bintang. Bintan. 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 Ke sana ya kalau sudah nggak COVID. Amin. Oke, amin. Benar ya, ditunggu ya semua ya. Semoga ya satu kali gitu kita satu mupel gitu ya. Kacau sudah nih. Amin. Tolong ya sekali lagi ya kepada yang mendengarkan dan menyaksikan ini, yang punya kompeten, yang berkompeten. Silakan dari Pulau Bintan. Oke. Kalau aku sih bersyukur ya, menjadi pendeta perempuan itu nggak sesulit yang dibayangkan. Artinya, apalagi pengalaman di sini 3 pendeta sebelumku itu perempuan semua, gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi yang jelas lewat COVID ini aku juga belajar bahwa ternyata bukan hanya pelayanan yang oke, yang kita bikin pokoknya mantap begitu, tapi di sisi lain kalau keluarga nggak mantap itu juga nggak balance kan gitu. Jadi akhirnya aku belajar untuk menyeimbangkan. Jadi peranku sebagai seorang gembala di dalam lingkup gereja bersama dengan peranku sebagai seorang ibu dan anak dan istri gitu ya. Roro nih orang lagi serius juga ini. Selama ini aku tuh lebih condong
Kangen lebih kali tuh, condong kangen untuk, tuh ya dia udah tuh pokoknya kangen. tugasku di sini melayani jemaat gitu. Tapi untuk urusan anak-anak dan suamiku ada sih kakaknya yang ngurus. Tapi sekarang akhirnya aku merubah Sadar konsep ya. itu gitu. Sadar Bu, fungsi. bertaubat. Bertobat. Berkah ya, berkah. Berkah Bu. Pandemi ya. Kembali ke fitrah. Apa Jadi sih? Aurora sama Beauty, anak-anakku pun sekarang akhirnya lebih dekat ya, lebih dekat sama aku. Kalau nggak ada aku nggak bisa tidur, kecuali hari ini ya. Khusus ya. Khusus. Makasih Rora dan Beauty. Ya tante gitu. Jadi Makasih, pastinya Rio. ya aku Makasih, bersyukur Miguel. sih. Banyak hal yang bisa dipetik. Oke, Oke, mantap. thank you banget teman-teman. Langsung saja. Sekarang closing statementnya aja ya. Closing statementnya. Kak Ita nge-freeze. Kak Ita nggak please, nggak apa-apa. Nanti Kak Ita yang terakhir, ini apa-apa. pasti kesimpulannya luar biasa. Dari tadi memang dia mesti begitu, memang paling terakhir closing statement. Oke, Egi, dari apa yang kita bicarakan ini, apa closing statementnya buat teman-teman yang mendengarkan? Apa ya? Bisa Roro dulu nggak? Oke, Ro, langsung closing Roro. statement, Ro. Oke, kalau menurutku menjadi apapun ya tugas dan peran yang Tuhan sudah percayakan itu syukuri dan buat yang terbaik, do your best gitu. Jadi nggak timpang sebelah gitu. Jadi kalau kita sebagai pendeta perempuan ya untuk pelayanan oke, tapi untuk keluarga juga oke, balance gitu. Supaya ada keseimbangan di situ. Jangan cuma jemaat yang merasakan kehadiran kita, tapi juga keluarga kita merasakan kehadiran kita. Iya, aku Oke, emang gitu juga mantap. sama suamiku. Yang mana nih? Kok ketawa sih? Amin. Semua pada kelepasan. Oke, Kak Egi. Kak Egi lagi. Gak apa-apa, nanti dia akan kasih closing statement. Pokoknya tiba-tiba Testimoni dia aja. nongol aja. Kalau aku ya sama sih kayak Roro. Apapun yang kita lakukan dengan cinta. Itu penting. Lakukan dengan cinta, dan ya ketika kita lakukan dengan cinta kan semuanya juga akan ada ketulusan gitu dan pasti berbuah manis. Ya. Itu sih semuanya, karena kan semuanya nggak diukur dari kita berhasil apa enggak gitu, tapi bagaimana kita ngejalaninnya. Betul. Ya, betul Gimana betul banget. Kita konsisten, kita setia di dalamnya kan. Iya. Itu sih. Kalau Petris, ada Petris dari yang dipecahkan. Aku sedikit aja. Boleh, Aku boleh. bersyukur banget dengan kehadiran suamiku ya. Aku bercanda. Aku bersyukur untuk perayaan 8 tahunnya kita ya. Entah ini kapan tayangnya, tapi yang pasti bahwa semakin kesini kayaknya kita bertumbuh. Bukan hanya bicara soal pelayanan, tapi kita semakin dewasa dalam perjalanan kehidupan di keluarga, entah dengan suami, entah dengan mungkin teman-teman kita yang cowok dengan istri, atau juga saya dengan adik misalnya. Kita semakin melihat, dan di masa pandemi ini kita melihat bahwa keluarga juga menjadi bagian yang paling penting, yang juga menjadi jemaat kita yang harus juga kita layani, begitu kira-kira. Iya ya. Signal Kak Ita ini yang terkendala, tapi kita coba ya. Kak Ita lagi coba dari handphone dia coba. Tapi kalau ya saya ya sebelum nanti juga kita, semoga Kak Ita masih bisa masuk untuk gabung dengan kita. Kalau dari saya tadi, dari apa yang teman-teman bilang itu, sebenarnya ini juga menguatkan panggilan para perempuan pendeta lainnya ya, di tengah-tengah pergumulan panggilan pengutusan kita sebagai pendeta, khususnya di GPIB. Jadi apa yang kita sharingkan saat ini pasti menjadi sesuatu yang akan menginspirasi gitu ya. Karena memang kita semua bilang enak karena kita menjalannya itu udah dengan semampunya kita, dengan hati kita. Tadi juga Egi bilang dengan cinta gitu ya. Bahkan kita terus berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa proporsional tadi seperti yang dibilang oleh Roro. Jadi luar biasa banget, dan memang, dan kalau mau dibilang siapa yang bisa membuat kita sampai di 8 tahun pelayanan ini ya keluarga gitu ya. Keluarga yang mereka tetap menerima kita, mau itu kita acuhkan
ketika kita ada dalam pelayanan yang tidak bisa kita tinggalkan, ataupun ketika dia ada di saat kita berada dalam pergumulan dalam pelayanan. Jadi memang luar biasa. Nah, akhirnya jadi, bagaimana dengan Kak Ita? Kak Ita? Jangan ragukan ya kemampuan pendeta perempuan dalam pelayanan ya. Jangan diragukan. Kak Ita, closing statement Kak Ita. Oke, ya. Mengubah rutinitas di tengah pandemi memang tidak mudah. Mengatasi rasa cemas dan was-was pun membuat kita tidak nyaman. Tapi ketika berbagai rencana sudah kita buat namun pada akhirnya batal, jangan pernah berhenti menyenangkan diri. Amin. Banyak waktu luang yang kita miliki bukan berarti terbuang. Itu dimulai cara kita mengembangkan hobi. Khotbah. Dipersiapkan. Wadidaw. Mengutip kata Johannes Calvin. Yesus. Oke. Calvin dia bilang apa? Jika beberapa orang tidak dapat diyakinkan ketika kita hidup, mungkin dengan kematian kita pun mereka bisa melihat bahwa kita bukan orang yang punya banyak duit, tetapi kita mampu menjadi perempuan hebat di masa pandemi. Yes. Johannes Calvin tahu doi so. Aduh, seru banget ya. Johannes Calvin varian Junita Ulaan ya. Teman-teman seru banget. Dari kekayaanku. Betul. Itu dalam banget loh. Itu dalam banget teman-teman. Jangan pernah ukur kita ya. Itu juga penting ya. Jangan pernah ukur kita dari gaji yang diberi kepada kita atau persembahan kasih yang kalian berikan. Kami lakukan itu semua buat Tuhan kok. Betul, luar biasa. Setuju. Apalagi kalimatnya bilang, apakah kalian ingin aku terus menganggur sampai ketika Tuhan datang kedua kali? Mantap, tepuk tangan dulu lah buat kita lah. Aduh, seneng banget ya bisa kumpul ngobrol dengan teman-teman rekan sepelayanan di Korps 2012, apalagi yang luar biasa ini. Terima kasih banget Roro, Egi, Kak Ita udah sharing di podcast Tanpa Podium ini. Nanti dikabari ya. Terima kasih. Tayangnya. Kami dikuatkan loh. Pasti teman-teman juga dikuatkan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Terima kasih. Jangan lupa dengarkan setiap hari Rabu di Spotify mulai jam 8 malam WIB. Hari Sabtu di YouTube mulai juga jam 8 malam WIB ya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Saya Irma pamit. Saya Patricia pamit. Dah teman-teman. Dah semuanya. Thank you ya. God bless you. Terima kasih banyak host. God bless you. Terima kasih teman-temanku sayang. Sehat semua. Sehat-sehat, memberkati. Dadah. Nanti angkatan ngobrol ya, Siap. Boleh tutup pakai pantun ya? Boleh nggak? Boleh cepat. Cepat sudah ada. Pak Mamat punya burung kenari. Burung jemur hingga siang. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Dengar tuh teman-teman ya. Iya, baru tutup. Kami tutup. Resmi podcast Tanpa Podium episode ini ditutup. Freeze. Pet dia freeze. Malu.